Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ferdian dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang malware. Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, atau jaringan komputer. Kode tersebut dideskripsikan sebagai virus komputer, worm, Trojan horse, ransomware, spyware, adware, dan scareware, di antara istilah lainnya. Malware memiliki niat jahat bertindak melawan kepentingan pengguna komputer. Oke, selanjutnya jenis virus dan worm. Jenis virus dan worm. Virus dirancang untuk menyebar dari host ke host dan memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri. Mereka tidak dapat memproduksi menyebar tanpa bantuan. Mereka beroperasi dengan menggunakan mereka beroperasi dengan memasukkan atau menempelkan dirinya ke program atau dokumen yang sah untuk menjalankan kodenya. Selanjutnya virus makro. Virus makro ditulis dalam bahasa makro, misalnya VBA, dan itu adalah platform independen. Virus kompresi, jenis virus lain yang menambahkan dirinya sendiri ke executable pada sistem dan menempatkannya dengan izin pengguna. Stealth virus, menyembunyikan modifikasi yang dibuatnya, menipu perangkat lunak antivirus, mencegat permintaannya ke sistem operasi dan memberikan informasi palsu. Selanjutnya, polymorphic virus, menghasilkan salinan dirinya sendiri yang bervariasi tetapi operasional. Mungkin tidak memiliki bagian yang tetap identik di antara infeksi, membuatnya sangat sulit dideteksi menggunakan tanda tangan. Oke, selanjutnya multipart virus, mencoba menginfeksi sektor boot dan file, umumnya mengacu pada virus dengan beberapa metode infeksi. Self-garbling, yaitu virus yang menulis ulang dirinya sendiri setiap kali menginfeksi file baru. Selanjutnya, pembuat virus. Ada beberapa platform untuk membuat virus. Yang pertama ada SonicBat, kedua ada Poison Virus Maker, yang ketiga ada SAMS Virus Generator, yang ketiga ada JPS Virus Maker. Oke, selanjutnya worm, yaitu malware yang mereplikasi dirinya sendiri yang mengirimkan dirinya ke komputer lain tanpa campur tangan manusia. Biasanya tidak menginfeksi file, hanya berada di memori aktif, dan sering digunakan dalam botnet. Kemudian ada ciri-ciri utama virus. Yang pertama, menginfeksi file lain. Yang kedua, perubahan data. Yang ketiga, mentransformasi dirinya sendiri. Yang keempat, kerusakan file dan data. Yang kelima, mengenkripsi dirinya sendiri. Yang keenam, replikasi diri. Kemudian ada tahapan siklus hidup virus. Yang pertama, desain. Yang kedua, replikasi. Yang ketiga, meluncurkan. Yang keempat, deteksi. Yang keenam, penggabungan. Yang ketujuh, eksekusi rutinitas kerusakan. Selanjutnya ada dasar malware. Bagaimana malware didistribusikan? Yang pertama, manipulasi CEO. Yang kedua, rekayasa sosial atau pembajakan klik. Yang ketiga, pengelabuan. Yang keempat, malvertising. Yang kelima, mengompromikan situs yang sah. Yang keenam, unduhan drive-by. Yang ketujuh, spam. Selanjutnya, komponen dasar malware. Selanjutnya ada komponen dasar malware. Yang pertama ada crypters. Gunakan kombinasi enkripsi dan manipulasi kode untuk membuat malware tidak terdeteksi oleh program keamanan. Melindungi agar tidak dipindai atau ditemukan selama analisis. Yang kedua, pengunduh digunakan untuk mengunduh malware tambahan. Dan yang ketiga, dropper digunakan untuk menginstal malware tambahan ke dalam sistem target. Yang keempat, exploit, kode berbahaya yang digunakan untuk mengeksekusi pada kerentanan tertentu. Yang kelima, injektor digunakan untuk mengekspos proses yang rentan dalam sistem target untuk dieksploitasi. Yang keenam, obfuscator digunakan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari malware. Kemudian analisis malware.
analisis malware adalah studi atau proses tertentu fungsionalitas asal dan dampak potensial dari sampel malware tertentu seperti virus, worm, Trojan horse, rootkit, atau backdoor. Kemudian jenis analisis malware. Statis analisis kode dilakukan dengan memecah file binary menjadi elemen individual yang dapat dianalisis tanpa mengeksekusinya. Yang pertama, file sidik jari. Yang kedua, pemindaian elemen lokal dan online. Yang ketiga, pencarian string. Yang keempat, mengidentifikasi, pengemas, atau obfuscator yang digunakan. Yang selanjutnya ada jenis analisis malware. Statis analisis kode dilakukan dengan memecah file binary menjadi elemen individual yang dapat dianalisis tanpa mengeksekusinya. File sidik jari pemindaian. Yang pertama file sidik jari, yang kedua pemindaian elemen lokal dan online, yang ketiga pencarian string, yang keempat mengidentifikasi, pengemas atau obfuscator yang digunakan, yang kelima mengidentifikasi informasi PE, yang keenam mengidentifikasi dependensi, yang ketujuh pembongkaran malware. Selanjutnya ada dinamis. Dilakukan dengan mengeksekusi malware untuk melihat apa efeknya pada sistem. Yang pertama dinamis analisis perilaku, yang kedua dasar sistem, yang ketiga pemantauan integritas host. Nah, setelah kita mengetahui tadi beberapa pengertian tentang virus, malware, dan lainnya, ada sedikit cara mengatasi malware tapi bisa digunakan saat komputer Anda terkena malware. Pertama, pastikan backup data penting. Menyiapkan backup data penting komputer atau laptop di cloud, sehingga saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti serangan malware, ransomware, data akan tetap aman. Yang kedua, putuskan koneksi internet. Segera putuskan koneksi internet ketika malware sudah menyerang. Hal ini dilakukan untuk menghindari transmisi data dari komputer Anda ke pihak lain melalui internet. Yang ketiga, masuk safe mode. Safe mode adalah pilihan yang digunakan ketika hendak memperbaiki kerusakan